Saat malam pertama setelah pernikahanku, aku hanya bisa menangis. Aku kira hanya aku yang bernasib seperti ini. Ternyata ada yang jauh lebih menderita daripada aku. Setiap pagi, Larasati bangun sebelum matahari terbit. Udara Jakarta yang lembab dan bercampur asap kendaraan sudah menyelinap masuk melalui jendela kamar kecilnya yang berlapis kain kasa usang. Ia membuka tirai yang warnanya sudah pudar oleh panas dan hujan, menatap langit kelabu yang perlahan terang. Di luar, suara motor dan deru angkot mulai menggema, tanda kota bangkit dari tidurnya. Di ruangan 3x4 meter yang ia sebut kamar, segalanya tertata rapi meski sempit. Kasur tipis di lantai, lemari kayu yang catnya mengelupas, dan meja kecil tempat laptop tua berdiri warisan dari ayahnya yang telah tiada 5 tahun lalu. Larasati duduk sebentar, menarik napas dalam, lalu mulai rutinitasnya menyiapkan air panas untuk ibunya, menghangatkan bubur, lalu membantu Bu Rini duduk di kursi roda kecil yang sudah mulai berderit. "Pagi, Bu," bisiknya sambil menyelimuti bahu ibunya. "Pagi, sayang. Kamu belum tidur tadi malam?" tanya Bu Rini. "Gak apa-apa, Bu. Nanti saya istirahat di mobil," jawab Larasati sambil tersenyum. Ia tidak menceritakan kalau ia begadang menyelesaikan 3 tulisan artikel untuk klien demi tambahan 300.000 rupiah. Uang itu akan dipakai untuk obat tekanan darah ibunya dan uang SPP Aldi, adiknya yang duduk di kelas 12 SMA. Setelah memastikan ibu dan adiknya berangkat, Larasati bergegas menuju stasiun. Ia mengajar les privat di 3 tempat hari itu dari pagi sampai malam. Gajinya tidak besar, tapi ia tak pernah mengeluh. Ia tahu, dialah satu-satunya yang menopang keluarga ini. Di dalam angkot, ia menatap pantulan wajahnya di kaca. Pohonnya masih muda, tapi matanya terlihat lelah. Ia memikirkan masa depan. Impian menjadi guru di sekolah negeri terasa semakin jauh. Ia ingin bahagia, ingin jatuh cinta, ingin punya rumah kecil yang hangat. Tapi kini, yang bisa ia pikirkan hanyalah besok bayar listrik, lusa obat ibu, minggu depan uang Aldi buat daftar SNMPTN. Hidupnya seperti roda yang terus berputar tanpa waktu untuk berhenti, tanpa kesempatan untuk bermimpi. Hujan deras mengguyur Jakarta selama 3 hari tanpa henti. Bocoran di atap kamar Larasati membuat ember kecil berderak menampung air. Malam itu, listrik padam. Mereka duduk di ruang tamu sempit, hanya diterangi lilin yang nyaris habis. Angin masuk lewat celah jendela, membuat nyala api berkedip-kedip, menari-nari di wajah mereka yang pucat. "Kamu sudah punya pacar, Laras?" tanya Bu Rini tiba-tiba. Suaranya pelan, namun jelas di tengah hening. Larasati menggeleng sambil menyusun baju kering. "Belum, Bu, sibuk kerja." "Kamu ini cantik, pintar, rajin. Sayang kalau hidup sendiri terus." Ibu menatapnya, matanya berkaca-kaca. "Ibu pengen lihat kamu bahagia, punya rumah sendiri, suami yang baik, anak-anak yang lucu-lucu." Larasati tertawa kecil, tapi dadanya sesak. Ia tahu ibu hanya ingin yang terbaik, tapi bagaimana bisa ia berpikir soal rumah tangga. Sementara, tiap bulan ia harus memilih antara beli obat atau bayar kontrakan. "Nanti, Bu, nanti kalau Aldi lulus, ibu sehat, baru saya pikir soal itu," jawabnya. Berusaha terdengar ringan. Beberapa hari kemudian, Aldi pulang dengan wajah murung. Ia duduk di lantai, memeluk lutut. Guru BK bilang, "Kak, kalau aku nggak bayar biaya ujian sebelum akhir bulan, aku nggak bisa ikut UN." Larasati terdiam. Ia membuka tabungannya uang koin dan pecahan 20.000 yang dikumpulkan dari les tambahan. Jumlahnya hanya 2,3 juta. Cukup untuk ujian, tapi tidak cukup untuk obat ibu bulan depan. Belum lagi SPP Aldi yang sudah menunggak 2 bulan. Malam itu, ia duduk di depan laptop tua. Layar retak, baterai hanya tahan 30 menit. Ia mencari pekerjaan freelance, tapi tidak ada yang merespons. Saat hampir menyerah, sebuah iklan muncul di forum perjodohan internasional, dibagikan oleh seorang teman dari grup perempuan karier tanpa pasangan.
Pria Jerman, 35 tahun, lumpuh dari pinggang ke bawah. Mencari istri dari Indonesia, mahar, rumah mewah di Jakarta, dibeli tunai atas nama istri, syarat, menikah secara sah, tinggal bersamaku di Jerman selama 3 tahun. Tidak ada hubungan fisik, hanya pernikahan kontrak. Jika kamu tulus, aku akan jaga hidupmu. Larasati menatap foto pria itu. Wajah tajam, mata biru dalam, duduk di kursi roda, di depan jendela kastil. Tapi yang membuatnya terpaku bukan kemewahannya, melainkan kesepian di matanya, seperti orang yang sudah lama kehilangan tempat untuk pulang. Ia menutup laptop, tapi bayangan iklan itu mengikutinya sepanjang malam. Larasati tidak langsung membalas iklan itu. Ia simpan halamannya di bookmark, membukanya berulang kali di sela-sela mengajar, saat menunggu angkot. Bahkan di tengah malam, ketika semua orang sudah tidur. Ia takut, bukan hanya karena menikah dengan orang asing, tapi karena menjual pernikahan sebagai jalan keluar. Apakah ini dosa? Tanyanya pada ibunya suatu sore, sambil mengupas kentang untuk lauk makan malam. Bu Rini menatapnya lama. Kalau niatmu baik untuk menyelamatkan keluarga dan kamu tetap menjaga harga diri, bukan dosa, Nak. Tapi hati-hati, jangan sampai kamu hilang di negeri orang. Cinta bukan barang dagangan. Larasati mengangguk pelan, air mata nyaris jatuh tapi ia tahan. Ia sudah terlalu sering menangis. Diam-diam, ia bicara juga dengan Aldi. Adiknya hanya diam, lalu berkata, "Kakak, jangan pergi lama-lama. Aku butuh kamu. Siapa yang akan bantu ibu kalau kakak pergi?" Hati Larasati remuk, tapi ia tahu, jika ia tidak mengambil kesempatan ini, mungkin tidak akan pernah ada jalan keluar. Rumah mewah atas namanya, berarti ibu bisa tinggal di tempat yang layak. Aldi bisa fokus belajar, dan ia tak perlu lagi hidup dari gaji les ke gaji les. Akhirnya, dengan tangan gemetar, ia mengetik email. "Saya Larasati, dari Jakarta. Saya tertarik. Tapi saya ingin tahu, mengapa Anda memilih perempuan Indonesia? Dan mengapa Anda tidak ingin hubungan fisik?" 2 hari kemudian, balasannya datang. Singkat, tapi menusuk hati. Karena orang Indonesia masih percaya pada keluarga. Dan saya sudah tidak bisa merasakan apa-apa dari pinggang ke bawah. Tapi saya masih bisa merasakan sunyi. Saya butuh seseorang yang bisa mengisi keheningan. Bukan hanya istri, tapi teman. Larasati membaca kalimat terakhir berulang kali. Ia tidak menyangka pria itu bisa sejujur itu. Di balik dinginnya kata-kata, ada kerentanan yang dalam. Seperti dia, mereka sama-sama terjebak, dia oleh kemiskinan, Klaus oleh tubuh dan masa lalunya. Ia menatap foto keluarga di dinding. Ayahnya tersenyum dari bingkai usang. "Ayah, kalau ini jalan yang kamu pilih untukku, aku ikut," bisiknya. Esok harinya, ia membalas, "Saya bersedia." Penerbangan dari Jakarta ke Munich terasa seperti lompatan antar dunia. Dari hiruk-pikuk kota yang panas dan bising, Larasati tiba di tengah musim dingin. Bavaria langat kelibu. Udara menusuk tulang, salju tipis menutupi tanah, seperti gula halus. Ia menggenggam tas kecilnya erat-erat, hati berdebar seperti burung yang terperangkap. Di ujung landasan, seorang pria duduk di kursi roda, memakai mantel wol tebal. Rambut coklatnya tertiup angin. Matanya biru tajam, menatap lurus ke arah pintu. Kedatangan, tidak ada senyum, tidak ada lambaian tangan, hanya kehadiran yang tenang, seperti patung hidup. "Larasati," suaranya dalam, beraksen Jerman kental, tapi pelan. "Iya," jawabnya. Suaranya nyaris pecah karena gugup. "Selamat datang di Jerman," katanya, lalu menunjuk mobil van khusus kursi roda yang sudah menunggu. "Aku yang akan bawa kamu pulang." Perjalanan selama 2 jam terasa sangat panjang. Mereka melewati hutan-hutan bersalju, desa-desa kecil dengan atap miring, dan kastel-kastel tua yang menjulang di bukit. Klaus jarang bicara. Ia hanya sesekali memberi komentar singkat tentang pemandangan
atau cuaca. Larasati mencoba membaca suasana. Apakah ia marah, kecewa? Tapi wajah Klaus datar, seperti lukisan yang tak bisa ditebak isi hatinya. Ketika kastil itu muncul di balik kabut, Larasati terpana. Bukan istana megah seperti di film, tapi bangunan tua bergaya gotik abad ke-19 dengan menara bundar, jendela-jendela besar, dan pagar besi yang berkarat. Dulu, kata Klaus, ini adalah rumah sakit jiwa yang ditutup tahun ke-1980. Keluarganya membelinya, merenovasi sebagian, dan menjadikannya tempat tinggal yang terpencil. Ini rumahku, katanya datar. Kamu bebas masuk kemana saja, kecuali ruang bawah tanah. Itu bekas ruang terapi. Aku belum sempat membersihkannya. Larasati mengangguk. Meski hatinya penasaran, ada sesuatu yang aneh dengan tempat itu, bukan hanya karena tua atau menyeramkan, tapi karena terlalu sunyi. Tidak ada suara burung, tidak ada tetangga, bahkan angin pun seolah enggan bersiul. Di dalam kastil ternyata hangat. Perapian menyala, aroma kayu bakar bercampur dengan wewangian lavender. Ruang tamunya besar, penuh buku, piano tua, dan lukisan-lukisan yang tampak seperti hasil karya pribadi. Klaus memandunya ke sayap barat. Kamarnya sudah disiapkan. Sederhana, tapi bersih. Tempat tidur besar, jendela besar menghadap hutan, dan kamar mandi dengan akses kursi roda. Kamu tidak harus melayaniku, kata Klaus tiba-tiba saat Larasati sedang meletakkan tas. Aku bisa urus diriku sendiri, tapi aku butuh seseorang yang bisa duduk di sebelahku, yang bisa bicara, yang tidak takut pada kesunyian. Larasati menatapnya. Di balik dinginnya sikap, ada sesuatu yang rapuh. Seperti orang yang sudah lama hidup dalam ruang tanpa cahaya, dan baru kali ini membuka tirai. Hari-hari pertama di kastil berjalan pelan, seperti salju yang turun tanpa suara. Larasati berusaha beradaptasi. Ia membersihkan kamarnya sendiri, memasak makanan sederhana Indonesia, dan mencoba menyapa Klaus setiap pagi dengan secangkir teh hangat. Awalnya, ia merasa seperti tamu yang tidak diinginkan. Klaus jarang bicara, lebih sering menghabiskan waktu di ruang kerjanya, sebuah studio kecil dengan jendela besar yang menghadap ke hutan. Namun, perlahan ada perubahan kecil. Klaus mulai menanggapi obrolannya. Ia bahkan tertawa pelan saat Larasati bercerita tentang Aldi yang pernah salah mengira nasi goreng Jepang itu mie instan. Orang Indonesia memang suka mengubah segalanya jadi nasi goreng, katanya. Nada sarkastik, tapi matanya berbinar. Mereka mulai makan malam bersama. Klaus memasak sendiri dengan bantuan alat khusus. Ia sangat mandiri, bahkan menolak bantuan saat harus pindah dari kursi roda ke sofa. Aku bukan anak kecil, katanya tegas, tapi Larasati melihat keringat di pelipisnya. Tanda ia memaksakan diri. Suatu malam, setelah hujan es mengguncang jendela, Larasati terbangun karena mendengar suara aneh dari lorong. Ia mengintip dari celah pintu kamar. Di ruang terapi kecil yang selama ini ia kira tidak pernah dipakai, Klaus duduk di lantai, punggung bersandar ke dinding, wajahnya meringis. Ia mencoba mengangkat kakinya. Otot betisnya menegang, jari-jari kakinya bergerak pelan, seolah merespons. Perine otak Larasati terpaku. Dia bisa merasakan sesuatu. Tapi bukan itu yang membuatnya terkejut. Yang membuat dadanya sesak adalah air mata yang mengalir di pipi Klaus, seorang pria yang selama ini terlihat dingin, kini menangis dalam kesunyian, berjuang melawan tubuh dan pikirannya sendiri. Ia kembali ke kamar tanpa suara. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Bayangan itu terus berputar. Pria yang dikira lumpuh total, berjuang sendirian, diam-diam, seperti takut diketahui. Keesokan harinya, ia berpura-pura tidak tahu. Tapi saat makan siang, ia bertanya pelan, "Apa kamu pernah coba fisioterapi lagi?" Klaus menatapnya tajam. "Kenapa kamu tanya?" Aku lihat kamu kemarin malam. Aku tidak bermaksud mengintip, tapi aku melihat kamu berlatih." Klaus diam lama. Lalu,
Dengan suara serak, ia berkata, "Aku tidak sepenuhnya lumpuh. Ada sensasi, sedikit, tapi tidak cukup untuk berjalan. Dokter bilang, mungkin suatu hari bisa. Tapi, aku takut." Takut? Kenapa? Aku takut kalau aku sembuh, orang akan mengharapkan lebih. Aku takut harus kembali ke dunia yang dulu menolakku. Aku takut kalau aku bukan apa-apa tanpa luka ini. Larasati terdiam. Ini bukan soal tubuh, ini soal identitas. Klaus tidak takut tidak bisa berjalannya. Takut tidak layak dicintai jika ia normal. Malam itu, Larasati duduk di kamarnya, membuka buku harian kecil yang dibawanya dari Jakarta. Ia menulis, "Aku datang untuk rumah mewah. Tapi aku menemukan seseorang yang lebih terluka dari yang kubayangkan. Bukan karena kakinya yang tak bisa bergerak, tapi karena hatinya yang terkunci. Aku tidak tahu apakah aku bisa membantunya, tapi aku ingin mencoba. Bukan sebagai istri kontrak, tapi sebagai manusia yang melihat manusia lainnya." Beberapa hari kemudian, saat Klaus sedang bekerja, Larasati berjalan ke ruang bawah tanah yang selama ini dilarang. Pintunya terkunci, tapi kunci cadangan ada di laci meja kerjanya. Tersembunyi di balik foto keluarga. Ia membukanya. Di dalam, ia menemukan ruang terapi lengkap, foto-foto lama, dan sebuah buku harian berbahasa Jerman. Dengan bantuan aplikasi terjemahan, ia membaca kalimat yang membuatnya menangis. "Hari ini, aku bisa berdiri 12 detik. Tapi aku jatuh, bukan karena tubuhku lemah, tapi karena aku takut. Aku takut kalau aku bisa berjalan lagi, mereka akan kembali memandangku sebagai Klaus yang sempurna. Padahal, aku tidak ingin jadi sempurna. Aku ingin jadi cukup." Larasati duduk di lantai dingin, memeluk buku itu aret-oret. Ia tidak menemukan penipuan. Ia menemukan seseorang yang lebih rapuh dari yang ia kira. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa bukan hanya butuh Klaus, tapi Klaus butuh dia. Sejak malam itu, Larasati tidak bisa lagi memandang Klaus dengan cara yang sama. Bukan sebagai pria lumpuh yang butuh perawatan, bukan sebagai suami kontrak, tapi sebagai seseorang yang sedang berperang melawan bayangannya sendiri. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil. Cara Klaus menatap cermin, bagaimana ia menolak video call dengan keluarganya, atau saat ia tiba-tiba membeku ketika mendengar suara mobil asing mendekat ke kastil. Namun, ketenangan yang mulai tumbuh di antara mereka terusik oleh kedatangan sebuah surat. Hari itu, salju turun tebal. Larasati membuka kotak surat di gerbang kastil. Jarang ada kiriman, kecuali obat atau bahan bacaan Klaus. Tapi kali ini, ada amplop coklat tebal dengan cap resmi dari sebuah firma hukum di Munich. Alamat ditulis tangan untuk Klaus Richter dan pasangannya, Larasati Wijaya. Klaus membuka surat itu dengan tangan gemetar. Wajahnya memucat. Ia melemparkan surat itu ke lantai tanpa berkata apa-apa. Larasati mengambilnya. Dalam bahasa Jerman yang formal, surat itu menyatakan bahwa keluarga besar Richter telah mengadakan rapat warisan, dan karena Klaus telah menikah secara sah, maka ia wajib hadir dalam pertemuan keluarga besar bulan depan. Acara ini bersifat wajib. Jika tidak hadir, haknya atas saham perusahaan keluarga bisa dibatalkan secara hukum. "Kamu tidak perlu pergi," kata Larasati pelan. "Mereka akan datang mencariku jika aku tidak pergi," jawab Klaus. Suaranya parau. "Mereka tidak peduli aku lumpuh atau tidak. Yang mereka peduli adalah citra. Aku harus muncul sebagai korban yang tabah, bukan sebagai pria yang bersembunyi." Larasati merasa dadanya sesak. Ia tahu ini bukan sekadar pertemuan keluarga. Ini adalah ujian untuk Klaus dan untuk mereka berdua. Beberapa hari kemudian, seorang perempuan muncul di kastil. Elena, mantan tunangan Klaus, datang tanpa pemberitahuan. Ia cantik, anggun, berbicara dengan aksen Berlin yang tajam. Ia membawa kue buatan sendiri dan senyum yang terlalu sempurna. Hanya ingin berkunjung. "Lama tidak melihat rumah lamamu, Klaus," katanya. Matanya menyapu ruangan lalu berhenti. "Pada Laras, dan ini pasti istri barumu. Kamu tidak pernah bilang dia cantik."
Larasati tersenyum kaku, tapi ia merasa seperti diintai. Elena tidak langsung pergi. Ia duduk, bercerita tentang masa lalu, tentang bagaimana ia tetap setia selama 2 tahun. Setelah kecelakaan, sampai Klaus tiba-tiba memutuskan hubungan tanpa alasan. Aku hanya ingin tahu, apakah dia membuatmu bahagia? Tanyanya. Menatap Klaus. Ini bukan pernikahan seperti yang kamu pikirkan, jawab Klaus dingin. Ini kontrak, tidak lebih. Elena tertawa kecil. Tapi kamu membiarkannya tinggal di kastil. Kamu membiarkannya melihat ruang terapimu. Kamu bahkan menatapnya seperti dulu kamu menatapku. Klaus terdiam. Larasati merasa seperti terjebak di tengah badai yang tak dimengertinya. Malam itu, setelah Elena pergi, ketegangan meledak. Kenapa kamu tidak bilang kalau dia pernah begitu dekat denganmu? Tanya Larasati. Suaranya bergetar. Karena tidak penting, jawab Klaus. Dia bagian dari masa lalu yang aku tinggalkan. Tapi dia masih mencintaimu. Dan kamu belum sepenuhnya melepaskannya. Kamu pikir aku tidak mencoba? Aku lumpuh, Larasati. Aku tidak bisa memberinya kehidupan yang dia inginkan. Aku tidak ingin menjadi beban. Tapi kamu tidak ingin menjadi manusia yang utuh, balas Larasati. Matanya berkaca-kaca. Kamu bersembunyi di balik luka itu, karena lebih mudah dianggap korban daripada berjuang menjadi pemenang. Klaus terdiam. Untuk pertama kalinya, ia tidak bisa membalas. Beberapa hari kemudian, Larasati menemukan sesuatu di laci meja kerja Klaus, dokumen medis rahasia. Hasil pemindaian terbaru menunjukkan bahwa saraf tulang belakangnya menunjukkan tanda regenerasi. Dokter menyebutnya kemajuan luar biasa. Dengan terapi intensif, ia mungkin bisa berjalan lagi dalam 1-2 tahun. Tapi di pojok dokumen ada catatan tangan Klaus. Jangan biarkan siapapun tahu. Aku belum siap. Larasati duduk di lantai, memeluk lutut. Ia menyadari, Klaus bukan takut, tidak bisa berjalan. Ia takut harus kembali menjadi dirinya, yang dulu insinyur brilian, pria sempurna, harapan keluarga. Ia takut jika sembuh, cintanya tidak lagi cukup. Dan Larasati pun menyadari sesuatu yang lebih dalam. Ia tidak ingin pergi. Bukan karena rumah mewah, tapi karena ia mulai jatuh cinta pada pria yang berani menangis di kegelapan. Malam itu, ia duduk di samping Klaus di depan perapian. Aku tahu dokumennya, bisiknya. Klaus menatapnya, matanya penuh ketakutan. Tapi Larasati hanya menggenggam tangannya. Kamu tidak harus sembuh untuk dicintai, tapi kamu harus berani mencoba. Untalk dirimu sendiri. Air mata mengalir di pipi Klaus. Untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, ia tidak merasa sendirian. Setelah malam pengakuan itu, sesuatu dalam diri Klaus mulai berubah. Bukan perubahan besar yang terlihat seketika, tapi pergeseran halus dalam sikapnya. Ia mulai membuka diri. Ia tidak lagi menolak saat Larasati menyarankan latihan ringan. Ia bahkan membiarkan Larasati merekam prosesnya. Bukan untuk dunia luar, tapi sebagai catatan pribadi. Untuk hari ketika aku lupa betapa beratnya perjalanan ini. Namun, bayang-bayang pertemuan keluarga terus menggantung. Age 10, Klaus masih ragu. Aku tidak siap menghadapi mereka. Mereka akan menatapku seperti aku patut dikasihani. Atau lebih buruk, mereka akan mengharapkan aku kembali seperti dulu. Lars duduk di lantai, di samping kursi rodanya. Kamu tidak harus kembali seperti dulu, tapi kamu harus menunjukkan bahwa kamu bukan orang yang mereka tinggalkan. Kamu bukan korban. Kamu bukan beban. Kamu adalah Klaus Richter yang memilih untuk bertahan dan sekarang memilih untuk bangkit. Klaus menatapnya lama. Lalu, dengan suara pelan, ia berkata, "Kenapa kamu begitu yakin padaku?" "Karena aku melihatmu. Bukan hanya tubuhmu, tapi perjuanganmu. Dan aku tahu kamu lebih kuat dari yang kamu kira." Beberapa hari kemudian, Larasati mengambil keputusan besar. Tanpa sepengetahuan Klaus, ia menghubungi Dr. Anja Faber, fisioterapis yang tercantum dalam dokumen medis Klaus.
Ia menjelaskan situasinya bukan sebagai istri kontrak, tapi seseorang yang ingin membantu orang yang dicintainya menemukan kembali dirinya. Anja setuju datang ke kastil untuk evaluasi. Saat ia tiba, Klaus marah. Aku tidak minta ini, aku tidak butuh campur tangan siapapun, tapi kamu butuh ini, jawab Larasati tegas. Bukan untuk mereka, tapi untuk kamu. Untuk hari ketika kamu ingin berjalan menyusuri hutan, bukan hanya melihatnya dari jendela. Setelah berdebat panjang, Klaus akhirnya menyerah. Latihan dimulai. Setiap hari, ia dipaksa melakukan gerakan kecil mengangkat kaki, menahan posisi duduk tanpa sandaran, berpindah dari kursi ke bangku terapi. Rasa sakitnya luar biasa. Ia sering menangis, marah, bahkan melempar alat terapi. Tapi Larasati tidak pernah meninggalkannya. Ia duduk di sampingnya, memegang tangannya, membisikkan, lagi, satu kali lagi. Di minggu ketiga, terjadi keajaiban. Kecil, Klaus, dengan bantuan Walker dan pegangan Larasati, berdiri selama 30 detik tanpa jatuh. Air mata mengalir di pipinya. Bukan karena sakit, tapi karena ia merasa hidup. Namun, tekanan dari luar semakin kuat. Surat dari firma hukum, datang lagi keluarga, menuntut kehadiran berdua dan menyatakan bahwa jika Klaus tidak hadir, mereka akan menganggapnya melepaskan hak waris secara sukarela. Elena kembali muncul, kali ini dengan surat dari saudara perempuan Klaus, Greta, yang menyiratkan bahwa Larasati hanyalah istri bayaran yang dimanfaatkan untuk mengamankan warisan. Dia tidak mencintaimu, tulisnya. Dia hanya ingin rumah mewah, dan kamu hanya ingin alasan untuk tidak kembali ke dunia nyata. Klaus membaca surat itu, lalu membakarnya di perapian. Tapi matanya kosong. Mungkin mereka benar, bisiknya. Mungkin kamu hanya di sini karena uang. Larasati tidak marah. Ia hanya mengambil tas kecilnya, mengeluarkan foto-foto dari Jakarta Ibu yang tersenyum. Aldi memegang rapor dan surat dari bank yang menunjukkan rumah mewah sudah atas namanya. Sejak 2 bulan lalu, ini sudah aku dapatkan. Klaus, aku bisa pulang kapan saja. Tapi aku tidak pergi, karena aku memilih untuk tetap di sini. Bukan karena uang, tapi karena aku mencintaimu. Bahkan saat kamu membenciku. Bahkan saat kamu meragukan segalanya. Klaus terdiam. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa dikasihani. Ia merasa dipilih. H3 sebelum pertemuan keluarga, Larasati membantunya berlatih berjalan dengan kruk. Langkahnya masih goyah, tapi ada kemajuan. Di depan cermin besar di aula utama kastil, mereka berdiri berdampingan. Kita akan pergi, kata Larasati, tapi bukan sebagai korban dan istri kontrak. Kita pergi sebagai pasangan yang memilih satu sama lain, dan jika mereka tidak bisa menerimamu, maka mereka bukan keluarga yang layak kamu miliki. Klaus menatap bayangannya, pria yang dulu mengira dirinya hancur, kini berdiri tegak, meski dengan bantuan, tapi tegak. Malam itu, ia menulis surat untuk keluarganya. Saya tidak akan datang sebagai Klaus yang dulu. Saya datang sebagai Klaus yang baru belajar berjalan, bukan hanya dengan kaki, tapi dengan hati. Dan saya tidak datang sendiri. Saya datang bersama wanita yang mengajari saya arti keberanian. Jika kalian tidak bisa menerimanya, maka pintu kastil ini akan tetap tertutup. Tapi jika kalian bisa, maka mungkin kita bisa mulai dari awal. Esok harinya, Larasati membantu Klaus mengemasi tas. Di pojok, ia menyelipkan satu benda kecil. Foto mereka berdua. Diambil diam-diam saat Klaus tertawa mendengar cerita lucu tentang anak-anak di les privatnya. Ia tidak tahu bagaimana nanti pertemuannya dengan keluarga Klaus. Ia tidak tahu apakah mereka akan diterima. Tapi ia tahu satu hal. Mereka tidak lagi bersembunyi. Dan itu sudah cukup. Rumah besar keluarga Richter berdiri megah di pinggir Danau Starnberg. Sebuah villa bergaya Bavaria klasik dengan taman luas yang mulai menghijau. Meski musim dingin belum benar-benar pergi. Udara pagi itu dingin,
tapi matahari pagi menyembul di balik pepohonan, memberi cahaya hangat yang jarang terasa di kastil terpencil tempat Klaus tinggal selama bertahan-tahan. Larasati memakai gaun sederhana berwarna biru tua, bukan untuk mencari perhatian, tapi agar terlihat bersahaja. Namun ia membantu Klaus memakai kemeja rapi dan mantel tipis. Ia tidak memakai kursi roda lagi. Hari ini, ia akan berjalan masuk dengan kruk, dengan lutut gemetar, tapi dengan kepala tegak. "Kamu yakin?" tanya Larasati pelan, menggenggam tangannya. Klaus menatapnya, matanya berkaca-kaca. "Aku tidak pernah lebih yakin dalam hidupku." Mereka masuk bersama. Suasana langsung membeku. 10 anggota keluarga besar duduk di ruang makan mewah, termasuk ayah tirinya, Greta dan Elena, yang duduk di barisan depan. Semua mata tertuju pada mereka. Beberapa terkejut melihat Klaus berjalan, yang lain memandang Larasati dengan curiga. Pertemuan dimulai dengan dingin. Notaris membacakan dokumen warisan. Klaus memiliki hak atas 40% saham perusahaan keluarga, tapi syaratnya adalah ia harus aktif terlibat dalam manajemen, sesuatu yang selama ini ia tolak. "Aku menolak syarat itu," kata Klaus tiba-tiba. Suaranya tegas, meski bergetar. "Tapi aku tidak menolak hakku. Aku akan menggunakan sahamku untuk mendirikan Yayasan Rehabilitasi Neuromuskular Internasional dengan klinik pertama di Jakarta dan cabang di Munich." Semua terdiam. Greta tertawa kecil. "Kamu serius? Membuang warisan untuk proyek kemanusiaan?" "Tidak, membuang," jawab Klaus. "Mengembalikan. Aku yang selama ini menganggap diriku hancur. Tapi ada ribuan orang di dunia yang lebih terluka dari aku, fisik maupun batin. Aku ingin membantu mereka menemukan harapan. Dan aku ingin memulainya dengan istriku, Larasati, yang mengajarkanku bahwa kekuatan bukan soal bisa berjalan, tapi soal berani melangkah." Larasati menahan napas. Ia tidak tahu Klaus akan mengatakan itu di depan semua orang. Elena bangkit. "Dan kamu, Larasati, apa kamu benar-benar mencintainya? Atau ini semua hanya akal-akalan untuk dapat uang?" Larasati tidak marah. Ia melihat kalung kecil dari lehernya. Hadiah pertama dari Klaus, berupa liontin kecil berbentuk kunci. "Ini dia yang memberiku kunci. Bukan hanya kunci rumah mewah di Jakarta, tapi kunci untuk membuka hatiku yang selama ini terkunci oleh rasa tidak cukup. Aku datang karena butuh uang, tapi aku tetap di sini karena aku menemukan cinta yang tidak pernah kubayangkan. Cinta yang tidak meminta sempurna. Cinta yang berkata, 'Aku tetap di sini, meski kamu jatuh 1000 kali.'" Ia menatap Klaus. "Aku mencintaimu bukan karena kamu bisa berjalan, tapi karena kamu berani mencoba." Suasana hening. Lalu, perlahan, seorang pria tua, pamannya Klaus, mulai bertepuk tangan. Satu persatu, anggota keluarga ikut. Bahkan Greta akhirnya mengangguk. Matanya berkaca-kaca. Ayah tiri Klaus berdiri. "Kami selama ini mengira kamu lemah karena cedera, tapi hari ini aku melihat kekuatan sejati. Dan aku minta maaf karena pernah meninggalkanmu." Klaus menangis. Untuk pertama kalinya, ia diterima bukan karena status, tapi karena pilihannya. Beberapa bulan kemudian, musim semi tiba. Kastil yang dulu dingin dan sunyi kini hidup. Taman diperbaiki. Ruang bawah tanah diubah menjadi klinik rehabilitasi kecil. Larasati membuka program pelatihan untuk perawat lokal, sambil tetap menjaga hubungan dengan keluarganya di Jakarta. Ebu dan Aldi datang berkunjung selama 2 bulan. Burini terpesona pada salju, Aldi belajar bahasa Jerman, dan mereka semua tinggal di sayap timur yang direnovasi. Suatu sore, di bawah pohon apel yang mulai berbunga, Klaus berdiri. Tanpa kruk, ia sempoyongan, tapi berhasil melangkah 3 langkah sebelum jatuh pelan ke pelukan Larasati. Mereka tertawa panjang, tulus, seperti 2 orang yang akhirnya menemukan rumah. Bukan dalam bentuk bangunan, tapi dalam pelukan satu sama lain. Malam itu, di balkon kastil,
Mereka duduk berdua. Salju terakhir musim meleleh perlahan. Kamu mau tinggal di sini selamanya? Tanya Klaus. Larasati menatap bintang. Aku tidak peduli di mana. Yang penting, kamu ada di sana. Klaus mengeluarkan cincin sederhana dari saku. Ini bukan kontrak. Ini permintaan. Nikahilah aku. Bukan karena mahar, tapi karena cinta. Air mata Larasati jatuh. Ia mengangguk. Ya, di hari pernikahan mereka yang kedua, sederhana, hanya dihadiri Hans, Greta, dan keluarga kecil mereka. Larasati memakai kebaya putih, dan Klaus berjalan pelan menuju altar, memegang tangan Aldi di satu sisi, dan tangannya di sisi lain. Sebelum mengucap janji, Klaus berkata, "Dulu aku pikir lumpuh adalah akhir, tapi ternyata itu adalah awal. Awal dari belajar mencintai diriku, dan awal dari menemukan kamu." Dan di dinding klinik baru, tergantung lukisan besar, seorang pria berjalan pelan di taman salju, dipegang tangan seorang perempuan Indonesia. Sementara bayangan mereka membentuk satu bentuk utuh, tanpa luka, tanpa dusta, hanya cinta. Di bawahnya tertulis, ada yang menikah demi rumah. Kami menemukan rumah karena kami memilih cinta.